Sebelum duduk, take a moment to greet each other and say, "Hi sis, hi bro. Jesus loves you." Wah, ya. Kasih yang semangat, boleh? Take a seat please. Ya. Bagaimana kabarnya guys? Ini suasananya sudah indah sekali. Bunga di mana-mana. Dan kalau kita lihat pohon Natal ini, dan bukan hanya di tempat kita, itu akan penuh dengan warna-warna yang serupa. Ya, teman-teman bisa perhatikan bahwa Natal itu ada warna yang merah, ada warna hijau, ada blue. Dan biasanya ada blue juga ya, ini kebetulan tidak ada. Tetapi ada white, ada yellow, tidak ada yellow tapi ada gold. Ada purple. Kalau kita lihat tadi saya amati ada gold, ya kan? Ada silver, ada green. Ternyata warna-warna ini memiliki sebuah simbol, memiliki sebuah makna. Bukan sekedar warna, tetapi itu ada maknanya dan ada simbolnya. Seperti apa ini warnanya? Merah itu represents the blood of Christ. Merah itu menggambarkan darah Kristus. Ya. Merah ini menggambarkan pengorbanan dan cintanya Tuhan. Itu red. How about green? Green ini banyak sekali nih green. Kanan kiri itu kan green semua. Hijau ini menggambarkan eternal life. Menggambarkan hidup yang kekal. Bagaimana dengan gold? Gold ini menggambarkan sebuah wealth, divinity, yang menggambarkan bagaimana terang Kristus. Makanya ini gak salah ya, goldnya ditaruh di tengah-tengah sebagai bintang, sebagai terang Kristus, karena itu mensimbolkan demikian. Ada yang memasang dengan white, saya nggak tahu di sini ada white-nya nggak. Biasanya ada salju-saljunya atau putih-putih gitu ya. Putih itu tentang purity and peace, tentang sebuah kemurnian, sebuah damai. Dan ini menggambarkan bagaimana Kristus yang tidak berdosa yang akan mengambil kegelapan dunia. Biru, ya, biru itu menggambarkan Maria, Virgin Mary, tentang iman, tentang bagaimana Maria itu taat pada Tuhan, itu biru. Dan purple biasanya menggambarkan tentang sacrifice of Jesus. Nah guys, Natal itu biasanya identik dengan semua dekorasinya yang indah. Bahkan tidak jarang ketika Natal itu ada satu ikon yang sering ditampilkan, yaitu ikon apa? Ikon apa? Sering sekali ditampilkan. Bahkan kadang undangan-undangan di gereja itu juga menampilkan ikon itu. Yang janggutnya putih. Apa? Santa Claus. Menarik ya? Santa Claus ditampilkan sebagai ikon dari Natal. Dan pada umumnya orang-orang datang itu mencarinya Santa Claus. Apalagi kalau anak-anak sekolah minggu gitu ya. Wah senang itu kalau Santa Claus datang, ada perayaan Santa Claus. Wah mereka berbondong-bondong untuk datang, pengennya dapat hadiah. Nah sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang from Santa Claus to the cross. From Santa Claus to the cross. Ya. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah Santa Claus itu hanyalah tren. Sedangkan Yesus itu membawa perubahan hidup. Yuk kita baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah teman-teman, Santa Claus itu adalah simbol budaya yang terus berubah sesuai tren.
Gambaran Santa yang kita kenal sekarang berbeda dari asal-usulnya. Santa itu berasal dari seorang tokoh yang bernama Santo Nikolaus atau Saint Nicholas. Seorang uskup yang hidup di abad keempat di Myra, sebuah kota di wilayah Turki modern. Nah, Saint Nicholas ini dikenal sebagai seorang Kristen yang sangat dermawan, suka menolong orang. Maka itu namanya Saint Nicholas itu dibawa terus ke daerah-daerah. Dan dia membantu 3 gadis yang tidak mampu membayar mas kawin mereka, sehingga mereka tidak harus menjadi budak. Ini luar biasa sekali ya Saint Nicholas ini. Tapi cerita ini termodernisasi dengan perkembangan tren yang menyebar ke berbagai negara, terutama di Eropa. Santa Claus dari Eropa Utara ke Amerika, dan sampai kita kenal yang namanya Sinterklas. Dan yang kita kenal saat ini, Santa Claus itu adalah sebuah mitos. Tidak ada seorang yang tinggal di kutub utara, kemudian hidup dengan rusanya. Santa Claus hanya hidup dalam dongeng dan tradisi. Kehadirannya bergantung pada musim dan tren yang komersial. Pernah nggak lihat Santa Claus ketika datang pada musim-musim lebaran? Nggak ada ya. Pasti orang-orang ini ngapain ini Santanya nih ya, kesasar ini ya. Nggak pernah, itu Santa Claus. Tapi Yesus itu adalah Tuhan yang nyata. Yesus itu datang untuk mengubati manusia. Dan kehadirannya itu memberikan tujuan hidup yang melampaui tren dan mode. Anda kapanpun bisa datang pada Yesus, tidak harus ketika Natal seperti ini. Tidak harus ketika kita sudah mendapatkan hiasan-hiasan baru kita bisa datang kepada Yesus. Kalau Santa Claus hanya ketika Natal. Wah, di hotel-hotel bisa rame tuh undangan-undangan kalau ada Santa Claus-nya. Ya kan? Semua datang. Tetapi coba kalau Santa Claus-nya hari bulan Juni, bulan Juli. Wah, bisa ketawa itu ya murid-murid sekolah itu. Wah, ini nggak salah nih hotel ngadain Santa Claus bulan Juni Juli. Ya bukannya salah, tapi Santa Clausnya nggak bisa datang, masih sekolah dia, masih ujian. Santa Claus hanya bisa libur pada hari Natal. Santa Claus itu hanya budaya yang hanya sementara. Jadi ketika kita merayakan Natal ya dengan suasana Natal, ayo tujuan kita bukan hanya fokus pada kemeriahan perayaannya, tetapi fokuslah pada pribadi di balik Natal itu, yaitu Yesus. Suatu kali pastor pernah mengadakan acara Natal di sebuah gereja, terus tanpa ada acara apapun. Jadi kita buat hiasan sama seperti gini, tapi enggak ada acaranya. Acaranya ibadah biasa. Ada dramanya sedikit, ya seperti ilustrasi dan sebagainya. Tahu enggak? Setelah pulang, langsung orang-orang ini ngomong, Natalan kok koyok ngono sih? Gak ono dramane, gak ono hadiahne. Loh, lah terus berarti apa yang mereka cari? Hadiah. Apa yang mereka cari? Drama-drama penampilan. Gak ada tariannya. Bu ya Natal itu ada tari-tariannya. Ngundang siapa, kayak ngundang siapa. Sampai seperti itu. Saya cuma bilang pada pengurus gereja setempat, inilah yang dikatakan Yesus. Manusia itu melihat penampilan, tapi Yesus itu melihat hati kalian. Itu sebabnya Yesus ketika datang ke dunia, dia tinggalnya di mana? Lahirnya di mana? Bukan di rumah sakit mewah loh. Lahirnya di palungan. Itu menandakan bahwa Yesus tidak melihat ya kemewahan yang saudara punya. Yesus itu luar biasa, mau merendahkan dirinya dari yang punya segalanya, bisa menciptakan dunia, sampai mau apa? Mau berkorban demi saudara dan saya. Yang kedua, Santa Claus itu memberi hiburan, sedangkan Yesus itu memberi sukacita kekal.
Kita baca di Yohanes 15 ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Santa Claus itu muncul dengan tawaran kebahagiaan melalui hadiah. Tetapi itu hanya hiburan sementara. Sedangkan Yesus datang untuk memberikan sukacita yang kekal, yang tidak bergantung pada hal-hal materi. Yang percaya katakan amin. Itu Yesus. Santa Claus hanya memberikan hadiah. Suatu saat Kennedy ini ulang tahun. Ulang tahun kita tanyain, Ken, kamu ini kan dulu umur 5, 6, 7 dirayakan tuh. Ulang tahun kan dirayakan, seneng dia dengan teman-temannya gitu. Kamu tahun ini mau gak dirayain? Males Pak. Loh kok males kenapa? Apa-apa hadiahnya loh cuma kotak pensil, kotak warna pensil warna, setip, penggaris. Aduh, enggak usah Pak. Lah terus gimana? Ya segini aja Pak. Lebih baik modalnya untuk merayakan kasihkan Ken. Lu pinter ya, ngajari lu siapa ya. Tapi lihat ya guys, hadiah itu hanya kemasannya aja yang indah. Isinya belum tentu bagus. Betul ya? Kalian kalau disuruh milih hadiah, pilih yang kemasannya besar atau yang kemasannya kecil? Ayo jujur, siapa yang besar? Enggak ada, kecil semua. Siapa yang pilih kecil? Siapa yang enggak pilih? Enggak ada juga. Siapa yang enggak angkat tangan? Coba angkat tangan. Oh, pada angkat tangan ya. Rata-rata pilihnya yang besar. Kenapa kok pilih yang besar? Karena lebih menarik ya. Bayangannya kita sesuatu yang spesial di dalam itu. Wah ini apa nih ya? Tiba-tiba dibuka isinya kotak lagi ya. Dibuka lagi isinya kotak lagi ya. Buka lagi isinya kotak lagi. Sampai kecil isinya penghapus. Mau? Teman-teman mau seperti itu? Nah, nanti mungkin bisa diadakan itu ya, acara tukar kado gitu ya. Kadonya besar-besar gitu semua. Begitu dibuka, kotak lagi gitu ya. Isinya terakhir penghapus. Kalau isinya yang kecil, kotak yang kecil, Anda pasti merasa apa? Aduh, kok kecil ya ini ya? Kok jelek ya? Kok enggak seperti yang teman-temanku besar semua ya? Kecil ini isinya apa? Jangan-jangan isinya hanya penghapus juga atau penggaris. Tapi sebetulnya kecil itu bisa lebih berharga loh. Ya kan? Bisa cincin, bisa berlian loh ya toh. Kecil tipis. Wah, ini jelek ini penggaris. Oh, belum tentu loh. Siapa tahu cek. Wis, ya toh. Siapa tahu dikasih cek, kasih voucher. Ya kan? Voucher belanja selama setahun. Loh, keren loh. Ya. Hati-hati kita ini dengan budaya-budaya dunia, bukan berarti kita tidak boleh merayakan Natal, tetapi kita perlu berhati-hati dengan apa yang dimaui Tuhan dalam kehidupan kita. Santa Claus itu muncul hanya memberi hiburan, tetapi Yesus itu memberi sukacita kekal. Suatu kali ada seorang anak kecil di salah satu kota di Eropa. Dia begitu semangat menyiapkan tulisan untuk Santa Claus. Karena oleh orang tuanya, anak kecil ini dikasih tahu kalau ada Santa Claus, ketika Natal dia akan memberikan kamu hadiah sesuai sama permintaanmu. Wah, seneng nih anak ini. Dia tulis ya di kertasnya, tulis mau hadiah apa aja ditulis semuanya. Rumah-rumahnya dipasangi hiasan-hiasan. Ada hiasannya apa kalau Santa Claus? Ada kaos kaki ya. Terus ada topi, yang pasti kaos kakinya enggak bau. Ya, dicuci dulu kaos kakinya. Kalau bau, Santa Claus-nya masuk, pingsan dia langsung. Bam, jatuh. Kemudian dia tulis semua ya. Waduh, ditunggu. Terus dia pergi ke mall sama mamanya. Ketemu di mall Santa Claus-nya. Dia langsung kasih itu namanya waiting list, bukan waiting list tapi present list-nya dikasihkan kepada Santa Claus. Santa, ini keinginanku ya. Coba aku ingin ini semua. Santa kasih ya. Katanya kan Santa baik.
Kata mamaku, Santa mampu memberikan hadiah sesuai sama keinginanku. Lalu Santanya berkata apa? Biasanya suaranya Santa bagaimana? Oh, pada jadi Santa semua ini. Ho ho ho. Ya, aku akan memberikan sesuai dari list kebaikanmu. Terus akhirnya si Santanya mengambil hadiahnya. Dikasihkan karena ini. Wah, nah ini happy. Wah, yes, happy. Hadiahnya besar. Dia pulang dengan bangga, masuk rumah, nyanyi-nyanyi, sukacita dia. Terus dibuka lah hadiahnya, dibuka lagi. Dia hanya menemukan satu lembar kata-kata, Merry Christmas. Kecewa enggak anak kecil ini? Kecewa. Nangis anak kecil ini. Loh, Ma, apa yang terjadi? Loh, ini lo cuma dapat Merry Christmas. Kemana hadiah-hadiah yang aku minta dari Santa Claus? Mamanya gak bisa jawab. Karena apa? Karena budaya mereka itu seperti itu. Budaya mereka mengharapkan Santa Claus give something. Memberikan sebuah hadiah yang sesuai dengan kehendakmu. Kalau Christmas ini saya paling ingat dengan lagu-lagu yang ada di dunia. Salah satunya adalah White Christmas. Ada yang bisa nyanyi? Yang nyanyi maju dong. Ayo. Lo dapat hadiah lo ini. Nanti hadiahnya tanggal waktu Natal. Khusus ini. Ayo dari yang umum, dari teman-teman ini yang datang. White Christmas. Mudah sekali lo ini. Siapa? Adiel, bisa? Ayo, coba. Abel, oh Abiel. Ayo. Nyanyi. Dampingin saya, ayo. White Christmas. Coba lihat ya, teman-teman perhatikan ya. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Lihat ya, where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Nah, perhatikan ya, dreamingnya about apa? About White Christmas. Pernah tahu gak artinya White Christmas itu apa sih? Lagunya seru loh. Saya pun seneng loh. Wah, setiap kali ada lagu White Christmas, wah rasanya kepingin maju, saya ingin menggantikan penyanyinya. Rasanya karep mulaan ya toh. Tapi ketika saya mulai merenungkan, White Christmas ini bukan lagu yang sukacita sebetulnya. Ini ada sad story behind. Ini lagu sebuah curahan hati seorang ayah ketika anaknya usia 3 minggu, bayi masih meninggal dunia. Tetapi itu kan yang kita nikmati kan. Coba lihat, dunia itu mengemas ya toh, sesuatu yang sebetulnya itu sedih, tapi dibuat sebagai sebuah patokan Anda untuk berjalan. Kalau kalian yang tidak mengerti the story behind the song, Anda pasti mengira, wah ini White Christmas seru nih ya. I'm dreaming of a white Christmas. Oh seru nih kan. Wah, sambil jalannya kan gini kan. Gitu. Tapi lihat ya, dunia itu akan selalu menarik Anda, mengkamuflase Anda dengan kemasan-kemasan yang indah. Kemasan yang sebetulnya di dalamnya ini sesuatu yang buruk. Jadi ketika Anda buka kemasannya, hanya selembar kertas, ucapan saja Merry Christmas. Kenapa kok harus dreaming of White Christmas? Padahal kita memiliki Yesus yang kudus. Harusnya bukan nyanyinya I'm dreaming of a white Christmas. Tapi sebetulnya apa? Lagunya seperti apa? I'm dreaming of a holy Jesus. Which one is better? Mana yang enak? Daripada Anda dream about white Christmas yang itu nggak akan pernah datang karena Anda melalui kesusahan.
Kenapa enggak kita memimpikan the Holy Jesus? Yesus yang sudah datang ke dunia dengan kekudusannya merelakan semuanya untuk Anda dan saya. Tapi malah kita sehari-hari nyanyinya waktu Christmas, I'm dreaming of a white Christmas. Guys, ayo, berapa banyak kalian sudah hadir ibadah Natal lebih dari 5 kali? Lebih dari 15 kali? Oh, lebih dari 5 kali berarti 15 kali ya. Di bawah 20 kali deh dibalik pertanyaannya. Enggak ada? Asa berapa kali? 20-an? Lebih ya? 25? 30? Wes pase piro wes bungkus? Oh, tawar-tawaran aja toh. 50? Ya wes nanti ambil ya barangnya di situ ya. Ambil ya di AC ya. Lihat ya, seringkali kita waktu Christmas itu yang lagu-lagunya itu loh. Ya toh, jingle bell, jingles all the way. Nah, lagu-lagu yang sebetulnya kita ini apa ya, melupakan sebuah sosok yang penting, yaitu Yesusnya. Kenapa kok kita hanya menyanyikan lagu itu, kok tidak menyanyikan betapa Tuhan itu luar biasa? Ayo, Natal itu adalah waktu kita untuk mengevaluasi kebahagiaan kita. Apakah kita ini datang hanya mencari hiburan? Ya mumpung liburan lah ya, mumpung ke Surabaya ya, ke GSJST Tunjungan Plaza. Atau kita ini memang merayakan betapa luar biasanya Tuhan mau berkorban, mau lahir bagi saudara dan saya. Mana yang engkau pilih? Hanya perayaan atau pribadinya Yesus? Itu Natal. Yang ketiga, Santa Claus itu datang untuk yang baik. Yesus datang untuk semua. Kita baca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dikatakan tadi ayat yang ke-23 apa? Berapa orang? Semua orang. Tidak ada kecuali. Termasuk saudara dan saya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana dengan Santa Claus? Santa Claus itu dikenal dengan daftar baik dan nakal. Hanya yang baik yang menerima hadiah. Tetapi Yesus datang untuk semua orang tanpa memandang latar belakang atau kesalahan kita. Saya dulu waktu kecil masih ada zamannya Santa Claus dengan siapa satunya yang hitam? Sweater Pit. Oh, Sweater Pit ya. Wah, aku takut loh sama yang hitam itu. Lu sungguhan loh. Udah tinggi, hitam lagi. Udah hitam, giginya hitam lagi gitu ya. Lidahnya hitam, matanya hitam, rambutnya hitam. Wah, semuanya hitam. Terus bawa karungnya hitam. Waduh, waktu kecil itu ngelihat, wih, serem ya. Nah, ceritanya yang dikembangkan apa? Kamu kalau sehari-harimu nakal, bukan Natal ya, nakal, nanti pada waktu kamu Natal ya, kamu nanti dibawa sama sipit hitam. Dimasukin karungnya. Wah, bener enggak? Ada yang pernah dengar cerita itu? Atau ada yang pernah ngalami dimasukkan karung? Hampir ya? Oh, haleluya ya, hampir. Haleluya ya. Semoga enggak terjadi ya. Itulah yang dikatakan apa? Santa Claus ini hanya memiliki list orang-orang baik yang akan diberi hadiah. Sedangkan Yesus tidak. Yesus itu untuk semua orang. Ada lagu lagi yang terkenal pada waktu Christmas. Judulnya Santa Claus is. Gimana lagunya? Asyik, bantu asyik. Ini jago ini. Kita lihat ya. Kita lihat bagaimana dunia. Saya tidak mengatakan lagu Santa Claus is coming to town ini jelek.
Even White Christmas is good, ya, very good song. White Christmas itu menjadi lagu single dengan penjualan terbanyak. Ya, saya tidak mengatakan itu jelek. Tapi lihat, kita sekali lagi lihat tentang Santa Claus is coming to town, ya. Tahu? Oh, enggak hafal ya. Tapi tahu Santa Claus is coming to town? Tahu ya. Kapan jalan-jalan sama Santa Claus kamu? Kok tahu? Enggak? Oh. Boleh tampilin liriknya? Ayo. You better watch out. Yes. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oke, sebentar. Oke, kita perhatiin ya kalimat ini ya. Saya ini mikirin kalimat ini sampai jam 3 pagi tadi. Loh iya, karena apa? Loh Tuhan, kenapa ya lagu-lagu itu ya? Kok menarik? Apa benar lagu ini menarik? Wah, enggak bisa tidur teman-teman ya. Pelajari lagunya, tapi enggak hafal-hafal. Mana tadi? Oh ini, oke. Coba lagi, tadi kalimat yang pertama. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Lihat ya, kamu lebih baik apa? Berbuat, kamu lebih baik hati-hati, ya kan? Kemudian kamu lebih baik apa? Jangan menangis. Kamu lebih baik not pout. Tahu pout? Pout itu bukan vas bunga loh, bukan ya? Itu pout. Pout itu apa? Merengut. Merengut. Lalu apa? Kenapa kok kamu enggak boleh itu? Jangan sampai begitu, karena aku akan memberitahu engkau bahwa Santa Claus is coming to town. Bentar, sampai di sini kelihatannya baik ya, kelihatannya seru ya, kelihatan baik. Wah ya, kita enggak boleh sedih ya, enggak boleh merengut. Karena apa? Ada Santa Claus yang akan datang. Betul ya? Terus lanjut. 1, 2, 3, go. He's making a list, he's checking it twice, trying to find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Coba lihat ya, lihat teksnya, lihat teksnya. Ini lihat teksnya. Dia itu membuat list, lalu checking it twice. Jadi dicek lagi setelah membuat list, dicek lagi. Terus apa yang dilakukan? Going to find out. Going to find out itu dia akan menemukan siapa yang nakal dan siapa yang baik. Lihat dulu. Ikonnya Natal, Santa Claus itu dibuat sedemikian rupa hebohnya. Tetapi padahal dia hanya mau kepada mereka yang baik. Sedangkan kita melupakan apa? Yesus yang sebetulnya baik untuk semua orang. Lanjut ya, kita mulai lagi dari awal. Yuk, 1, 2, 1, 2, 3. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, He's making a list and checking it twice, gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Lihat ya kalimatnya nih. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows when you've been bad or good, so be good for goodness sake. Tunggu. Coba ya, perhatiin ya, refnya ya, perhatiin refnya. Lihat, mana tadi refnya? He sees you when you're sleeping. Ya, dia bisa melihat ketika engkau tidur. Terus he knows when you're awake. Ketika engkau bangun dia tahu. Terus he knows when you've been good or bad. Jadi ketika Anda itu baik atau buruk, dia juga tahu. Tetapi lihat kalimat terakhirnya dikatakan apa? So be good for goodness sake. Artinya apa? Kalau gitu kamu jadilah baik untuk kebaikan. Karena apa? Karena Santa hanya memberi hadiah kepada orang yang baik. Sih, ini loh yang dunia selalu tawarkan seakan-akan sesuatu yang indah dikemas dengan ya keren toh. Santa Claus is coming to town. Oh saya senang kalau sweater beat is coming to town, lari. Ya toh. Tapi kalau Santa Claus is coming to town, wow senang. Thank you ya Ase ya, luar biasa ya.
Biar Ase is coming to town dan kali ya. Jangan Santa Claus. Nah, lihat ya guys. Ketika kita menyanyikan lagu-lagu itu, kita secara tidak langsung itu meresapi dan kita apa? Seperti mengamini lagu itu. Padahal lagu itu kan sebetulnya hanya apa? Memuja seorang Santa Claus dan kita akan merasa apa? Merasa minder. Wah iya, aku termasuk di dalam naughty list, ya naughty list mereka, ya naughty listnya Santa Claus. Berarti aku tidak bisa mendapatkan hadiah. Kenapa enggak kita rubah aja lagunya sedikit? Nah, tadi dikatakan kan gini kan? You better watch out, okay? You better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Nah kita ganti sekarang ya, sesuai dengan Christ views. You better not sad, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Jesus Christ is coming to you. Lebih masuk mana? Hah? Santa Claus is coming to town itu tidak masuk akal karena apa? Dia nggak bisa melihat semua orang ketika Anda tidur, ketika Anda bangun, ketika Anda get good or bad. Tetapi Yesus, ya Yesus ini mampu. Santa Claus can be only in one place once. Ya, Santa hanya bisa ada di satu tempat sekali itu. Tetapi Jesus Christ is everywhere. Jadi lagu yang Santa Claus is coming to town tentang refnya dan sebagainya, it doesn't make sense. Ketika kita melihat dari sisi iman Kristus, ini tidak masuk akal. Kalau Santanya datang di Eropa, ada yang di Surabaya, tidak dapat bro. Gak dapat. Tetapi kalau Yesus, you'd better not cry, you'd better not sad, ya kan? You'd better not pout. I'm telling you why. Jesus Christ is coming to you. Kasih tahu Jesus Christ is coming to you. Kasih tahu kanan kirinya Jesus Christ is coming to you. Yeah. Ya. Terus dia itu apa? Offers himself. Ya, coba kita nyanyi lagi ya. Saya rubah sedikit. 1, 2, 3, go. You better not sad, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Jesus Christ is coming to you. Kalau he's making a list, ganti ya. He forgets your sin over himself. It doesn't matter if you're not and nice. Jesus Christ is coming to you. Nah supaya jelas gini, kalau Santa itu is making a list, ya kan? Terus checking it twice. Tetapi kalau Yesus apa? He forgets your sin. Yesus tidak pernah mencatat dosa kalian. Kesalahan kalian tidak pernah dicatat. Terus offers himself. Apa? Dia ini malah mengorbankan kehidupannya untuk saudara. It doesn't matter, tidak masalah apakah if you're naughty and nice. Karena apa? Jesus Christ is coming to you. Amin. Lihat perbedaannya jauh ya. Kalau orang dunia itu selalu menganggap apa? Kebaikan dan keburukan. Tetapi Yesus itu tidak mencatat itu semua. Yesus malah mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. Just be honest with Jesus. Nah, bedanya apa? Ngerasa enggak bedanya? Ngerasa enggak? Kalau Santa, kamu berbuat baiklah gitu toh, untuk kamu bisa dapatkan hadiah. Tetapi kalau Yesus itu tahu kamu ini tidur, kamu bangun, kamu dalam kondisi baik buruk. Just tell Jesus, be honest with Jesus. It's okay. Kalau Santa enggak mau. Santa kan making list. Santa enggak mau. Jadi ayo mulai hari ini, kita mulai ya, belajar untuk think from the angles of Jesus Christ.
Kalau kalian selama ini merayakan Natal terus tidak memiliki perubahan hidup, jangan-jangan kalian salah menganggap Natal itu dari sisi dunia. Tapi ketika kita menganggap Natal itu dari sisi Kristus, lihat, Kristus bisa memberikan hadiah tanpa memandang status kalian. Kristus bisa memberikan hadiah tanpa mau tahu dosa-dosa kalian itu seberapa buruk atau seberapa banyak. Yang penting apa? Just be honest to Jesus. Berapa banyak kita mau kehidupan kita dirubahkan dari Natal? Amin. Yang keempat, Santa Claus itu fiksi. Dan Yesus adalah fakta sejarah. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan kelahiran Yesus itu diakui lebih dari 50% dari global populasi dunia. Coba bayangkan betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih dari 50% loh global population mencatat kelahiran Yesus. Walaupun ada orang-orang tertentu yang tidak mau menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena apa? Dia kalah pamor. Dia tidak ingin kalah, religionnya itu dikalahkan dari Kristen. Bukti yang berikutnya adalah apa? Kita memakai tahun kelahiran. Tahun kita saat ini itu adalah tahun Masehi. Masehi itu artinya apa? Mesias. Yesus. Mana ada tahun yang lain yang dipakai secara global, worldwide. Tidak ada satupun selain itu dari Yesus. Jadi banggalah ketika kalian memiliki iman kepada Kristus. Itu bangga. Karena iman kita itu iman yang benar, yang ada bukti sejarahnya, bukan mitos seperti Santa Claus. Santa Claus pindah-pindah ke Eropa, ke Amerika, pindah sudah ceritanya. Yesus dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Poin yang terakhir, Santa Claus itu hadiah sementara, sedangkan Yesus itu memberi keselamatan kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, ya terus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hadiah materi itu bisa memberikan kebahagiaan, tetapi sesaat. Tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan terdalamnya manusia. Sedangkan Yesus itu menawarkan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Hubungan dengan Allah dan hidup yang kekal. Itulah Yesus kita. Natal adalah waktu untuk mengingat hadiah terbesar yang pernah diberikan oleh seorang pribadi, yaitu Yesus. Jangan hanya fokus pada hadiah duniawi, ya. Bukan tidak boleh Anda datang ke perayaan-perayaan Natal, bolehlah. Anda datang, ada Santa Claus, is okay. Tapi ingat, ada makna di balik lagu-lagu itu yang dikamuflasekan. Tapi Anda dipaksa untuk menyerapnya dan melupakan yang namanya Yesus. Apa yang kita pelajari tentang Santa Claus to the Cross? Santa Claus itu hanyalah tren. Ya, perayaan-perayaan ini sebenarnya hanyalah tren, hanya sebuah budaya. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi saudara harus sadar bahwa Yesuslah yang membawa perubahan hidup itu. Santa Claus ini hanya memberi hiburan. Ya, perayaan-perayaan ini hanya hiburan sementara. Bulan Januari sudah nggak ada perayaan. Februari sudah ganti perayaan. Tetapi Yesus itu yang memberi sukacita kekal. Santa Claus datang untuk yang baik. Tetapi Yesus datang untuk semua. Jangan sampai kita salah kaprah, terus menganggap Yesus seperti Santa Claus. Ini budaya ini berusaha menghindarkan kita dari Yesus. Berusaha yang diunggul-unggulkan itu mitos yang tentang Santa Claus, tentang baik dan buruk.
Yesus tidak demikian. Yesus menerima Anda semua. Mau itu Anda jahat, mau baik. Syaratnya ayo bertobat. Santa Claus itu fiksi dan Yesus adalah fakta sejarah. Dan Santa Claus itu memberi hadiah sementara, sedangkan Yesus memberikan keselamatan kekal. No matter where you are, Jesus is able to come to you, to heal you, to restore you, to save you, to bless you with His abundance. Sama-sama bangkit berdiri.